Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori karir super. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Ratna Dita Rahmat Putri, kemudian ada Yafi Hanif Hasbuwoh, kemudian ada Hidayatul Abrilianti, ada Nafi Puspanur Rahmawati, dan Siti Lailatul Mahfiroh. Yang pertama adalah perkembangan teori karir Donald Super. Karir merupakan aspek penting dalam perkembangan manusia selama hidup. Teori super menekankan pada pemilihan karir adalah perwujudan konsep diri. Teori super mengarahkan kepada perkembangan minat dan konsep dirinya yang dihasilkan dari kemampuan untuk merencanakan karirnya. Kerangka teori super ini didasarkan pada 3 bidang psikologis. Yang pertama adalah bidang psikologi diferensial. Dalam konsep teori Donald Super merancang suatu pandangan tentang perkembangan karir yang lingkupnya sangat luas, karena perkembangan jabatan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor. Dua prinsip dasar ini dipergunakan dalam teori perkembangan pada umumnya. Yang pertama adalah perkembangan karir merupakan proses seumur hidup yang terjadi pada periode-periode perkembangan tertentu. Yang kedua adalah konsep diri terbentuk pada saat masing-masing fase kehidupannya mendesakkan pengaruhnya pada perilaku manusia. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan karir super. Teori perkembangan karir yang dikemukakan oleh Donald Super ini berdasarkan dua konsep utama, yaitu lifespan dan life pace. Tahapan perkembangan karir super menurut Super adalah mengenai lifespan dan juga life pace adalah hubungan antara tahapan hidup psikologis dengan teori peranan sosial untuk mendapatkan gambaran umum mengenai karir yang multiperan. Konsep perkembangan karir lifespan digambarkan oleh Super dalam Pelangi Kehidupan Karir. Life Career Rainbow ini menggambarkan keterkaitan antara usia dengan tahapan perkembangan yang menjadi tugas perkembangan dalam hidupnya. Ada dua dimensi yang dibangun dalam teori tersebut. Dimensi waktu yang diistilahkan dengan lifespan merupakan tahapan perkembangan karir yang dimainkan sesuai dengan umur, yakni dari masih seorang anak, belajar, hidup dalam masyarakat, bekerja, menikah, sampai dengan masa pensiun. Yang kedua ada dimensi ruang atau life space, yaitu dimensi yang berkaitan dengan kondisi sosial tempat individu tersebut hidup. Sehingga pada usia tertentu, individu memiliki peran perkembangan yang harus dijalankan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tahap perkembangan kehidupan berkaitan dengan perkembangan karir. Menurut Donald E. Super ada 5. Yang pertama adalah fase pertumbuhan atau growth. Tahap ini dimulai dari usia 4 sampai dengan 13 tahun. Dalam tahap ini, kebutuhan dan fantasi merupakan hal yang dominan. Konsep diri yang dimiliki oleh seorang dibentuk melalui identifikasi terhadap tokoh inti dalam keluarga dan lingkungan sekolah. Tugas perkembangan ini adalah untuk menjadi lebih perhatian terhadap masa depannya dan menentukan orientasi di masa depan. Meningkatkan kontrol diri terhadap hidupnya, meyakinkan diri untuk dapat berprestasi secara akademik di sekolah, dan memilih tingkah laku dan kebiasaan yang kompeten untuk bekerja. Dan yang kedua adalah tahap eksplorasi. Dalam tahap ini berada pada rentang usia 14 sampai 24 tahun, di mana di dalamnya terdapat panggilan sosial yang sesuai dengan dirinya dari dalam dan luar dunianya. Pencarian informasi ini melibatkan perilaku remaja dari karir impian menjadi pekerja sesungguhnya melalui 3 proses. Yang pertama, proses karir impian menjadi yang pertama. Kristalisasi yang muncul ketika 4 tugas di tahap sebelumnya, yaitu growth stage, sudah terpenuhi. Seseorang mengembangkan dan merencanakan tugas karir tentatifnya berdasarkan informasi yang didapat dari lingkungan sekitar. Seseorang sudah memiliki identitas vokasional dengan preferensi dari kelompok kerja dengan tingkat kemampuan tertentu. Proses yang kedua berupa spesifikasi dari pilihan karir yang membutuhkan individu untuk menggali lebih dalam tentang karirnya dan beralih dari karir tentatif tersebut menjadi karir yang spesifik.
Mengubah konsep dari vokasional pribadi menjadi peran karir umum yang melibatkan proses psikososial dalam pembentukan identitas. Kemudian pada proses yang terakhir adalah implementasi atau aktualisasi di mana individu membuat suatu pilihan dengan melakukan aksi berdasarkan proses pelatihan dan merasakan sendiri pekerjaan-pekerjaan dalam satu karir. Yang selanjutnya akan dijelaskan rekan satu kelompok saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahap pemantapan atau establishment. Jadi pada tahap ini berada pada rentang usia 25 tahun sampai dengan 44 tahun, berkaitan dengan pengalaman seorang pada saat mulai bekerja. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Jadi apabila ternyata individu tersebut mendapat pengalaman yang positif atau keuntungan dari suatu pekerjaan, maka pilihan dari individu tersebut menjadi mantap atau pasti, dan dia akan memasukkan pilihan pekerjaan itu sebagai aspek dari konsep dirinya serta kesempatan terbaik untuk mendapatkan kepuasan kerja. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pemeliharaan atau maintenance. Jadi pada tahap ini terjadi pada rentang usia 45 tahun sampai dengan 65 tahun, dan di mana individu akan menetapkan pilihannya dalam suatu karir pilihannya dan memelihara karirnya tersebut. Dan adapun 3 tugas perkembangan dalam tahap ini yaitu mempertahankan yang sudah diraih, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, dan melakukan inovasi dengan melakukan tugas secara berbeda maupun menggali tantangan baru. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan atau descendment. Pada tahap ini terjadi di usia 65 tahun ketika kekuatan fisik dan mental menurun sehingga aktivitas kerja mulai berubah dan berhenti pada waktunya. Dan di mana ketika berada pada tahap ini, rencana pensiun yang mengarahkan pada perpisahan dengan karir dan kehidupan pensiun. Jadi pada intinya, ketika individu mulai memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru sesudah melepaskan jabatannya tersebut. Yang selanjutnya yaitu implementasi teori super. Perkembangan aspek psikologis dan sosioekonomis inilah yang membuat konsep diri atau self-concept individu tersebut sebagai hasil dari upaya mempelajari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, teori super mengemukakan teorinya tentang pemilihan karir sebagai implementasi dari konsep diri. Menurut teori super, Surya 1988 berkaitan dengan pemilihan karir adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu individu itu mempunyai kualifikasi atau kewenangan untuk banyak bidang pekerjaan. Yang kedua, setiap bidang pekerjaan menurut pola karakteristik kecakapan dan ciri-ciri pribadi. Yang ketiga, meskipun konsep diri individu dan situasi sosial berubah, proses pemilihan tetap berlangsung sejalan dengan pertumbuhan, mulai dari tahap eksplorasi, pemantapan, pemeliharaan, dan perumusan. Yang keempat, pola-pola karir atau tingkatan, urutan, dan durasi pekerjaan berkaitan dengan tingkat sosioekonomi orang tua, kecakapan, kepribadian, dan kesempatan. Yang kelima, yaitu perkembangan vokasional atau karir sebagai implementasi konsep diri merupakan hasil interaksi antara pembawaan, faktor fisik, kesempatan peranan tertentu, dan dukungan dari teman sebaya dan orang yang memiliki kelebihan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, keterpaduan antara variabel individu dan lingkungan, antara konsep diri dan tantangan realitas dibuat mulai kesempatan bermain peranan dan fantasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Lailatul Maghfirah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori super. Jadi, setiap teori pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dari teori super ini yaitu teori yang komprehensif
dan mendapatkan dukungan dari hasil penelitian. Adapun kelebihannya juga dapat menggambarkan perkembangan karir sepanjang rentan hidup dan juga kemampuan individu untuk mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang jabatan yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki. Sedangkan kelemahan dari teori super ini adalah seseorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif akan sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan. Jadi jika seseorang kurang memiliki konsep diri yang positif atau kurang memiliki dorongan-dorongan positif pada dirinya, dia akan memiliki kesulitan-kesulitan untuk mencapai bidang pekerjaan yang sesuai atau yang diinginkannya. Seperti itu. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.